Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik akan tertimpa oleh kefasikannya. Judul renungan pagi hari ini, Stop Mencari Kambing Hitam. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar orang berkata seperti ini? Saya begini karena orang tua saya dulu begitu. Saya tidak bisa berubah karena lingkungan saya memang rusak. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat-kalimat seperti ini sering muncul, bukan? Seolah-olah kita hanya korban keadaan. Banyak orang menyalahkan masa lalu, orang tua, sistem, bahkan Tuhan atas keadaan hidup mereka. Hal inilah rekan-rekan yang rupanya juga dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman Yeskiel. Mereka merasa bahwa mereka dihukum karena dosa generasi sebelumnya. Namun demikian rekan-rekan, lewat bagian firman Tuhan ini, Tuhan menegaskan lewat nabinya bahwa orang yang berbuat dosa, dialah yang menanggungnya. Tuhan sedang berkata bahwa setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, Allah ingin mengajarkan kepada umatnya, ya, supaya mereka tidak menyalahkan atau mencari kambing hitam atas kesalahan yang mereka lakukan. Zaman ini rekan-rekan, banyak orang pandai mencari kambing hitam. Gagal dalam karir, menyalahkan atasan. Anak memberontak, menyalahkan lingkungan. Iman lemah, menyalahkan gereja, bahkan mungkin hamba Tuhan. Namun demikian rekan-rekan, Tuhan ingin lewat bagian Tuhan ini kita berkata jujur, menatap cermin rohani dan berkata bahwa saya bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Iman yang dewasa adalah iman yang berhenti menyalahkan dan mulai bertobat. Lewat bagian firman Tuhan ini rekan-rekan, kita diingatkan bahwa setiap dosa membawa akibat, tetapi juga ada tanggung jawab pribadi untuk bangkit. Yeskiel pasal 18 bukan hanya tentang hukuman, tapi tentang keadilan Allah yang sempurna. Tuhan tidak menghukum secara sembarangan. Ia tidak menghukum anak karena dosa orang tua. Juga tidak memberi berkat otomatis hanya karena keturunan. Dengan kata lain, iman bukan diwariskan, harus dipilih secara pribadi. Tidak cukup lahir dari keluarga Kristen. Tuhan ingin kita sendiri mengenalnya dan hidup benar di hadapannya. Bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan bahwa kebenaran dan kefasikan sama-sama menghasilkan buah. Yeskiel menulis, orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik akan tertimpa kefasikannya. Hidup kita hari ini adalah hasil dari benih yang kita tabur kemarin, dan hidup kita esok adalah buah dari pilihan kita hari ini. Tuhan adil. Dia tidak bisa disuap oleh tradisi, tidak terikat oleh nama keluarga, tetapi dia melihat hati dan perbuatan setiap pribadi. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita hari ini penuh dengan budaya menyalahkan sistem, menyalahkan generasi, menyalahkan keadaan. Namun demikian firman Tuhan ini memanggil kita untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau hubungan keluarga rusak, jangan hanya menyalahkan masa lalu.
mulailah berdamai dan belajar mengampuni. Kalau iman kita dingin, jangan menyalahkan kesibukan atau bahkan gereja, tapi mulai atur waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau kehidupan rohani kita stagnan, jangan menunggu orang lain berubah, tetapi izinkan Tuhan mengubah hati kita lebih dahulu. Tuhan sedang berkata, aku tidak melihat siapapun ayahmu, siapapun gurumu, atau siapapun pemimpinmu. Aku melihat engkau dan pilihanmu hari ini. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 18 ayat 20 bukanlah ayat ancaman, tetapi undangan untuk hidup dengan kesadaran rohani yang dewasa. Tuhan tidak menjebak kita dengan dosa orang lain. Sebaliknya, Ia memberi kesempatan baru bagi setiap orang untuk memilih hidup dalam kebenaran. Maka mari kita berhenti menyalahkan, berhenti merasa korban, dan mulai berkata seperti pemazmur, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Sebab pada akhirnya rekan-rekan, hidup kita bukan ditentukan oleh kesalahan orang lain, tapi oleh keputusan kita untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Sekali lagi, hidup kita bukan ditentukan oleh kesalahan orang lain, tetapi oleh keputusan kita untuk tetap taat kepada Tuhan ataupun tidak. Jadi, stop mencari kambing hitam. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami kembali merenungkan diri kami, bahwa barangkali dengan segala hal yang terjadi di dalam hidup kami, ada kesalahan yang kami lakukan. Bantu kami stop untuk mencari kambing hitam, tetapi bantulah kami untuk kami mengubah cara hidup kami, sehingga sungguh Tuhan, kami menjadi pribadi yang semakin dewasa di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.